Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan senantiasa sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. KD pada pertemuan ini adalah KD 4.1. Video ini merupakan video kedua yang membahas tentang cara menulis teks berita. Pastikan kalian sudah menyimak dengan baik video pembelajaran cara menulis teks berita yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyusun kerangka teks berita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengembangkan kerangka teks berita tersebut menjadi teks berita yang utuh atau sederhana. Untuk mengembangkan sebuah kerangka teks berita menjadi teks berita yang utuh, kita harus terlebih dahulu memahami materi tentang kaidah kebahasaan teks berita dan struktur teks berita. Kedua materi tersebut pastinya sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas secara singkat kedua materi tersebut. Berikut penjelasannya. Kita masuk pada video pembahasan materi pertemuan hari ini, yaitu menulis teks berita. Materi yang pertama ada struktur teks berita. Struktur teks berita biasa digambarkan dengan piramida terbalik yang diawali dengan adanya judul berita. Kemudian bagian pertama pada sebuah teks berita ada kepala berita yang memuat informasi-informasi penting. Kemudian bagian kedua ada tubuh berita yang memuat informasi penting juga. Kemudian yang terakhir ada ekor berita yang di dalamnya memuat informasi kurang penting. Nah, pada judul berita tentunya berisi judul berita yang sesuai dengan berita yang sedang dibahas. Kemudian di kepala berita terdapat unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian di bagian badan berita memuat unsur mengapa dan bagaimana. Yang terakhir di struktur ekor berita memuat informasi tambahan atau simpulan berita. Nah, bagian teks berita ini terdapat dua informasi di dalamnya. Yang pertama ada informasi penting dan informasi kurang penting. Informasi penting terangkum dalam unsur adik simba yang berada di kepala dan tubuh berita. Sedangkan informasi kurang penting terangkum dalam unsur selain adik simba dan berada di ekor berita. Kemudian materi yang kedua ada kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita ada 6. Yang pertama bahasa baku. Pemilihan kata yang sesuai dengan KBBI merupakan bagian dari penggunaan bahasa baku. Kemudian yang kedua ada kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2 di awal dan di akhir kalimat. Selanjutnya konjungsi bahwa digunakan untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kemudian yang keempat ada kata kerja mental. Contohnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada keterangan waktu. Berhubungan dengan unsur berita kapan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada konjungsi temporal. Contohnya ada kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Selanjutnya, bagian ketiga kita akan melakukan latihan untuk menulis sebuah teks berita. Berikut tahapan menulis teks berita. Yang pertama, ada kerangka adik simba. Menggunakan kerangka adik simba yang sudah disusun pada pertemuan sebelumnya. Berita berjudul Hujan Abu di Kabupaten Magelang. Dan yang kedua,
ada kembangkan kerangka. Nah, mengembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf-paragraf yang utuh sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, selanjutnya merupakan tahapan susun menjadi teks berita utuh. Nah, menyusun paragraf-paragraf tersebut menjadi teks berita utuh yang sesuai dengan struktur teks berita. Berikut kerangka adik Simba yang sudah kita susun pada pertemuan sebelumnya. Peristiwa apa yang terjadi? Hujan abu. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Kabupaten Magelang. Kapan peristiwa itu terjadi? Minggu 8 Agustus 2021. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Penduduk Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Hujan abu terjadi karena adanya erupsi Gunung Merapi. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Gunung Merapi mengeluarkan awan panas sebanyak 2 kali sejak dini hari sehingga 2 kabupaten mengalami hujan abu, dan 2 kabupaten tersebut diantaranya adalah Kabupaten Magelang dan Boyolali. Selanjutnya, ketika kita sudah menyusun kerangka adik Simba, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah mengembangkan adik Simba tersebut menjadi paragraf yang utuh sesuai dengan struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Pada teras berita terdapat 4 unsur di dalamnya. Nah, 4 unsur tersebut apabila dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh, maka menjadi Minggu 8 Agustus 2021 terjadi hujan abu tipis di Kabupaten Magelang. Hujan abu tersebut dirasakan oleh penduduk di beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang. Kemudian struktur selanjutnya adalah tubuh berita. Nah, kedua unsur di dalamnya yaitu mengapa dan bagaimana apabila dikembangkan menjadi satu paragraf yang utuh, maka menjadi salah satu petugas pos pengamat Babadan mengatakan bahwa hujan abu ini terjadi karena adanya erupsi Gunung Merapi. Pada awalnya Gunung Merapi mengeluarkan awan panas sebanyak 2 kali sejak dini hari, sehingga 2 kabupaten mengalami hujan abu. 2 kabupaten tersebut diantaranya adalah Kabupaten Magelang dan Boyolali. Kemudian struktur yang terakhir ada ekor berita yang merupakan akhir dari teks berita tersebut yang berisi simpulan dan informasi tambahan. Berisi paragraf yang berbunyi ketinggian awan maksimal mencapai 800 meter dan jarak luncurnya 2000 meter ke arah barat daya, kata petugas pos pengamat Babadan Tri Mujianto. Bapak Tri Mujianto juga berkesimpulan bahwa hujan abu yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang adalah berkategori hujan abu tipis. Nah, setelah kita mengembangkan adik Simba menjadi paragraf-paragraf yang utuh dan sesuai dengan struktur teks berita, maka selanjutnya kita akan mengkaji kaidah kebahasaan yang terdapat pada paragraf-paragraf tersebut. Nah, di bagian judul pastinya akan memuat kaidah kebahasaan bahasa baku. Kemudian di paragraf pertama memuat kaidah kebahasaan bahasa baku dan keterangan waktu, yaitu pada Minggu 8 Agustus 2021 yang bercetak merah. Kemudian paragraf kedua ada kaidah kebahasaan yang berupa konjungsi bahwa, kemudian konjungsi temporal, dan tentunya juga bahasa baku. Kemudian pada paragraf yang terakhir memuat kaidah kebahasaan kalimat langsung yang ditandai dengan adanya 2 tanda petik di awal dan di akhir kalimat. Kemudian yang kedua ada kaidah kebahasaan kata kerja mental dan juga bahasa baku. Nah, berikut adalah teks berita utuh yang apabila ditulis kembali sesuai dengan struktur dan urutannya. Yang pertama,
ada judul berita yang berwarna jingga. Kemudian ada kepala berita yang berwarna hijau, disusul dengan tubuh berita yang berwarna ungu, dan yang terakhir ada ekor berita yang berwarna merah. Selanjutnya bagian keempat adalah pemberian tugas mandiri. Nah, berikut tahapan mengerjakan tugas mandiri. Pertama, siapkan kerangka adik Simba pada pertemuan sebelumnya yang membahas peristiwa vaksinasi. Kemudian yang kedua, kembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf yang utuh sesuai dengan kaidah kebahasaan teks berita. Yang ketiga, susun paragraf-paragraf tersebut sesuai dengan struktur teks berita. Dan yang terakhir, yang keempat, kerjakan tugas secara mandiri dengan format yang ditentukan. Berikut format untuk penulisan berita. Nah, format tugas yang pertama pastinya ada judul berita, kemudian kepala berita, tubuh berita, dan diakhiri dengan bagian ekor berita. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.